satunya adalah untuk meningkatkan kapasitas dari penyelenggara atau pelaksana pelayanan publik yang ada di Kabupaten Lumajang. Saya ingin kontrol dulu, ini bisa didengar atau tidak ini? Halo? Bisa, Pak. Oh ya, terima kasih. Jadi gini, terkait dengan pelayanan publik di Kabupaten Lumajang khususnya, pelayanan publik ini adalah garda terdepan. Jadi ketika pelayanan publiknya bagus, pelayanan publiknya itu bisa maksimal, maka pemerintah daerah akan mendapatkan apresiasi dari masyarakat. Karena pelayanan publik itu terkait dengan kepuasan masyarakat. Ketika pelayanan publiknya bagus, mudah, sederhana, kemudian cepat, maka masyarakat akan memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah. Sebelumnya saya mengucapkan semangat dulu kepada pelaksana pelayanan publik yang ada di seluruh Kabupaten Lumajang. Sebenarnya tugasnya itu sama dengan kita di DPRD. Kita mau menjelaskan dulu terkait dengan fungsi tugas DPRD. Fungsi kita adalah, tugas kita adalah yang pertama anggaran, terkait dengan seluruh kegiatan yang ada di pemerintah daerah, anggarannya nanti disetujui oleh DPR dengan pemerintah daerah Pak Bupati. Kemudian terkait legislasi, peraturan perda yang memang nanti dibutuhkan seperti pelayanan publik dan sebagainya, itu nanti kita bahas dengan pengawasan. Salah satu pengawasan internal pelayanan publik itu adalah kita di DPRD. Itu adalah Undang-Undang 25 itu mengamanahkan kita sebagai pengawas eksternal terkait dengan pelayanan publik yang ada di Kabupaten Lumajang. Tetapi ada salah satu tugas yang itu tidak dicantumkan sebenarnya di situ, tetapi itu menjadi tugas kita di masyarakat. Sama dengan Panjenengan Sedoyo, tugas kita adalah pelayanan masyarakat. Mungkin kalau di pelayanan publik di pemerintah daerah itu standarnya jelas. Standar pelayanan publiknya jelas. Kalau kita, ya sewu di DPRD itu standar pelayanannya masyarakat itu terkadang kita harus ekstra. Jadi ketika ada masyarakat, kita hanya bercerita saja di sini. Ketika ada masyarakat melakukan pelayanan, memanfaatkan pelayanan publik, kemudian ada masalah, apa itu tidak cepat, lama, ada pungli dan sebagainya, laporannya ke kita terkadang di rumah, bukan di kantor. Kita melakukan di rumah, ini gimana pelayanannya rumah sakit, pelayanannya puskesmas, pelayanannya kecamatan dan sebagainya. Itu kita selaku tempat untuk mereka mengadu, karena kita dianggap sebagai representasi dari masyarakat. Kemudian ketika ada pelayanan apapun, terkadang ya tetap ke kita, Pak ini saya ngurusi KTP sulit dan sebagainya. Ya terkadang ya ke kita, ngurusi apa yang sebenarnya bukan kewenangan kita, ya ke kita. Ya ini bukti bahwa kita juga sebagai pelayanan publik, sebagai pelayan publik. Begitu halnya dengan Panjenengan Sedoyo selaku penyelenggara atau pelaksana, sewaktu-waktu pasti akan menjadi juga pelaku pemanfaat pelayanan publik itu. Jadi intinya sebenarnya pada dasarnya terkait dengan aturan undang-undang, Kalinci oleh Pak Agus Mutakin. Saya akan berbagi pengalaman saja terkait dengan di lapangan dan juga terkait dengan undang-undang ini. Sebenarnya masyarakat itu keinginannya itu seperti dengan kita selaku pelayan publik. Ketika jenengan selaku pelayan publik, baik itu di Dispenduk, di DPMPTSP, rumah sakit dan puskesmas, itu sebenarnya keinginannya juga sama dengan masyarakat. Jenengan selaku pelaksana itu inginnya diperlakukan, ingin diperlakukan sebagaimana masyarakat. Jenengan ketika menjadi pelaksana itu inginnya kan gini juga, seperti masyarakat juga inginnya perizinan itu cepat, mudah, tidak ribet dan sebagainya. Pelayanan publik itu mudah diakses, murah, kemudian tidak berbelit ketika ada masalah itu kapan ada solusinya. Sebenarnya keinginannya masyarakat seperti itu, dan itu juga sama
ketika jenengan sebagai pelaku, sebagai pemanfaat juga inginnya seperti itu. Jadi saya harapkan mari untuk pelaksana pelayanan publik penyelenggara itu kita letakkan posisi kita sebagai juga penerima manfaat itu. Oh, saumpomo kasarannya, saumpomo aku bulet-bulet ini, ketika saya menjadi masyarakat saya juga akan marah, saya akan juga jengkel dan sebagainya. Jadi ketika kita bisa memperlakukan masyarakat seperti kita diperlakukan, insya Allah pelaksanaan pelayanan publik ini akan bisa lebih baik. Jadi pelayanan publik ini sebenarnya adalah yang terpenting asasnya adalah kepastian hukum. Masyarakat ingin kejelasan, kepastian. Ketika ngurus KTP, KTP saya itu kapan jadinya? Gimana prosesnya? Berapa kalau bayar, berapa bayarnya? Kebetulan kalau di KTP itu kan gratis. Tetapi gratis itu pelayanannya ketika diurus sendiri. Karena kadang-kala masyarakat itu ribet, tidak mau ribet dan sebagainya, akhirnya menggunakan fasilitas yang lainnya. Dan ini menjadi persoalan tersendiri, menjadi PR tersendiri bagi pelayanan publik. Jadi sebenarnya yang diharapkan masyarakat itu adalah kepastian hukum, dan ini juga amanah undang-undang. Jadi amanah undang-undang itu asalnya adalah kepastian hukum. Kemudian standar pelaksanaan, standar pelayanan publiknya. Standar pelayanan publiknya itu juga harus jelas. Jadi standar pelayanan publik itu harus jelas dasar hukumnya apa, kemudian persyaratannya, sistemnya bagaimana, jangka waktunya, biayanya, dan bagaimana. Itu harus dituangkan secara jelas. Dan yang terpenting ketika standar pelayanan publik ini sudah dibuat secara jelas, ini harus disampaikan kepada masyarakat. Karena sebagus apapun program pelayanan publik, sebagus apa standar pelayanan publiknya, ketika informasi ini tidak jelas, tidak disampaikan kepada masyarakat, maka bisa dikatakan program ini tidak jalan, karena informasi tidak nyampe. Gitu. Ketika informasi ini tidak nyampe, maka masyarakat tidak bisa menerima informasi itu, sehingga apa yang disyaratkan, apa yang diinformasikan ini tidak nyampe ke masyarakat. Maka pentingnya Kominfo juga ada di sini. Jadi kerjasama lintas sektoral, lintas OPD ini penting. Kita sering mengumpulkan Dinas Kominfo dengan teman-teman yang lainnya, permasalahannya di mana sih? Terkadang ada ego sektoral masing-masing OPD, dan ini harus segera diselesaikan. Karena ketika ini informasi ini tidak disampaikan jelas, tugasnya Kominfo menyampaikan, dan juga nanti karena zamannya sekarang kan zaman digital sebenarnya. Zaman digital itu menurut saya ketika ada standar pelayanan publiknya, kemudian ada informasi-informasi, kemudian hanya ditempel saja. Ya kalau orang datang ke sana otomatis baca. Kalau tidak datang ke sana, otomatis dia tidak menerima informasi itu. Maka media-media yang ada itu harus dimanfaatkan oleh OPD-OPD yang melakukan pelayanan publik. Bisa menggunakan media sosial baik itu Facebook dan sebagainya, Instagram dan sebagainya, sehingga mereka lebih banyak informasi itu nyampe ke masyarakat. Jangan sampai yang penting tak gaekno pengumuman. Perkara masyarakat eruh ndak eruh itu urusan di masyarakat. Ya jangan seperti itu, karena kewajiban kita menginformasikan. Karena ada standar informasi yang harus kita laksanakan. Kemudian terkait dengan pelayanan publik selanjutnya, yaitu informasi pelayanan publik, yaitu terkait dengan pengaduan. Pengaduan masyarakat ini harus juga jelas, karena di pasal 23 terkait dengan pelayanan publik, sistem informasi pelayanan publik, kewajiban pengelola sistem informasi pelayanan publik itu harus jelas menginformasikan terkait dengan profil penyelenggaranya siapa, pelaksananya siapa, kemudian standar pelayanannya, maklumatnya, kemudian kotak pengaduan. Seperti yang disampaikan tadi, ketika ada kotak pengaduan kemudian tidak ada isinya, terus ngadunya kemana? Ketika ada isinya tidak pernah dibaca, kemudian setelah diadukan tidak jelas kapan penyelesaiannya, ini kan sudah menjadi masalah yang sering dilaporkan ke kita kepada dari masyarakat. Jadi saya sudah melakukan pengaduan, Pak, katakanlah di Dispenduk, di rumah sakit, saya sudah melakukan pengaduan, tetapi tidak jelas kapan selesainya, terus tindak lanjutnya bagaimana. Nah ini kan juga menjadi PR
dan itu menjadi kewajiban. Yang terpenting adalah bagaimana pelaksana, penyelenggara pelayanan publik ini yang harus tahu dulu adalah aturan mainnya. Aturan main tentang pelaksanaan pelayanan publik yang seperti dijelaskan oleh Pak Agus tadi, mulai dari undang-undang, PP, kemudian permen, itu harus difahami. Maka dari itu pelaksana itu nanti juga ada kewajiban untuk peningkatan kompetensi. Jadi sederhananya gini, ketika sudah ditunjuk pelayanan di resepsionis sudah, tetapi mereka tidak diberi pelatihan, ini kan menjadi masalah tersendiri ketika mereka datang, masyarakat datang kemudian tidak bisa melayani masyarakat dengan baik, tidak tahu tugas fungsinya dengan baik, ini akan menjadi permasalahan tersendiri. Saya berbagi cerita, waktu itu kita pernah studi tiru di Bogor. Jadi ini mungkin PR program dari Pak Bupati, visi misinya yang sampai saat ini belum terlaksana dan kita tunggu dan selalu kita kasih masukan, yaitu mall pelayanan publik. Ada salah satu visi misi Pak Bupati dengan Wakil Bupati yang di situ ada akan dibentuknya mall pelayanan publik. Sampai sekarang masih belum ada mall pelayanan publik itu, dan itu terus kita suarakan, kita tunggu. Karena fungsinya apa mall pelayanan publik itu, seperti yang terjadi ketika kita ke Bogor. Jadi ke Bogor itu ketika kita masuk, itu ada mall yang di situ memang ada satu mall, kemudian ada satu pelayanan publik yang satu atap di situ. Jadi semuanya ada, mulai pajak, KTP, kemudian DBMPTSP, kemudian dinas vertikal, BPN, dan simak. Karena memang mereka ketika kita tanya, mereka memang dilatih. Dan ini penting, peningkatan kapasitas mereka memang dilatih. Sampai kita masuk ke satpamnya itu, mereka sudah ramah. Dan ini juga termasuk menjadi amanah dari peraturan perundang-undangan pasal 34 bahwa perilaku pelaksana pelayanan itu nanti akan saya jelaskan. Itu sangat penting. Sehingga ketika masyarakat masuk ke situ, ini ketika pelayanan pertama itu ramah, kemudian santun, maka masyarakat akan merasa dihargai, akan merasa diperhatikan. Jadi ketika saya masuk waktu itu dengan ada juga masyarakat yang masuk, mereka langsung bisa berkomunikasi. Kemudian tanya, mau ngurus ini, langsung diajukan ke tempat, diantarkan ke tempat pelayanannya, sampai mereka selesai. Jadi tidak ada masyarakat datang ke situ, ke tempat pelayanan publik, kemudian bingung, saya kemana ini? Kemudian apa yang harus saya lakukan? Persyaratannya apa? Ya, ini jangan sampai terjadi seperti itu. Dan itu sangat kemudian di sana juga fasilitasnya, sarana dan prasarana itu juga ditunjang. Jangan sampai pelayanan publik itu kita melakukan pelayanan publik, apalagi pelayanan publik yang sifatnya nanti lama menunggunya, tapi fasilitas sarana prasarana seperti Pak Sekda tadi kan toiletnya kemudian tidak ada dan sebagainya. Minimal mereka ketika nunggu lama itu nyaman, porsinya nyaman, kemudian bisa melihat televisi dan sebagainya. Kemudian ketika mereka membawa anak itu juga ada tempat untuk bermain anak. Itu harapannya yang kita inginkan di mall pelayanan penyambutan pelaku pelayanan publik itu bisa dimaksimalkan lagi. Saya pernah dicurhati ke teman-teman dari masyarakat itu, Pak, sebenarnya kalau kita ke rumah sakit, ke Puskesmas, ketika saya sakit, kemudian saya itu fanatik Pak kepada bidan ini. Kenapa kok fanatik? Karena apa? Ketika saya sakit, kemudian saya datang ke situ, bu bidannya atau perawatnya itu mereka tersenyum, kemudian menyapa, ramah, ngajak ngobrol. Itu sakit saya bisa 50% itu sudah sembuh, Pak. Bukan karena obatnya, saya belum disuntik, tapi karena ramah tamah pelayanan itu saya sudah sembuh. Ini curhatan masyarakat.
Dan itu mungkin juga dialami oleh kita-kita selaku pelayan publik pelaksananya ketika kita memanfaatkan pelayanan publik. Mungkin yang di Dispenduk bisa merasakan di rumah sakit umum ketika diperlakukan tidak nyaman, maka kita akan berontak. Sama seperti itu masyarakat. Jadi ketika di rumah sakit pun ketika perawatnya, dokternya datang kemudian ramah tamah dan sebagainya, ini masyarakat akan akan bahagia, senang. Ya sampai mereka bilang penyakit saya 50% bisa hilang karena pelayanan yang bagus itu. Kita ini pemerintah daerah, kita itu anggaran tinggal ini butuh ini, butuh ini. Kita bukan swasta. Masa pelayanan kita kalah dengan swasta gitu loh. Kita selalu mengkritisi sifatnya membangun kepada OPD-OPD, bukan suka tidak suka, bukan. Ini sifatnya membangun karena kita juga harus mempunyai pelayanan publik kita bagus. Perbandingannya dengan siapa kan gitu. Kalau katakanlah tertinggal dari kita, ya itu kan tidak apple to apple gitu. Kalau pelayanan bagus, minimal kita sandingkan dengan pelayanan publik yang ada di daerah kita sendiri, minimal dengan swasta lah. Kita bandingkan ketika kita ke perbankan, swasta, di situ kan pelayanannya bisa kita lihat. Jenengan bisa merasakan. Masa pemerintah daerah kita sudah punya anggaran, kita sudah punya bisa peningkatan kapasitas, jangan sampai punya alasan kita tidak bisa pelatihan Pak. Nah ini kan tidak bagus juga, tidak bisa menjadi alasan karena DPRD selaku budgeting memberikan anggaran nanti persetujuan itu sifatnya ketika itu baik untuk masyarakat lebih cepat, mudah dan aksesnya lebih dapat terjangkau, kita pasti setuju sudah. Jadi Kominfo itu kan mitra kita. Kemudian Dispenduk mitra kita pasti setuju, atau dinas-dinas yang lainnya. Seperti contoh juga DBM PTSP, karena ada program kewajiban DBM PTSP itu pelayanan publik satu pintu atau satu atap. Nah, ini harapannya ketika masyarakat datang ke situ, ini kan selesai di situ. Jangan sampai kita sering kritisi, jangan sampai satu pintu banyak jendela, kita masih lewat jendela ini. Kita datang ke mall ke mana DBM PTSP, tetapi kita masih harus ke dinas yang lainnya. Karena di situ kewajibannya ketika ada yang namanya mall pelayanan publik atau DBM PTSP satu pintu, satu atap, itu pelimpahan wewenangnya harus ada di situ semuanya. Jadi ketika masyarakat ke situ juga harus selesai di situ. Yang selanjutnya terkait dengan media elektronik yang disampaikan tadi bahwa ini penilaiannya juga tinggi. Mau tidak mau 5 tahun, 10 tahun ke depan pelayanan online itu akan lebih besar, akan lebih diminati karena kesibukan masyarakat, juga karena teknologi ini akan terus berkembang, maka mau tidak mau pelaksana pelayanan publik ini harus punya inovasi terkait dengan yang namanya digitalisasi. Jadi ke depan ini kita sudah sering memberikan informasi ke depan ke Kominfo dan sebagainya. Ke depan ini bagaimana masyarakat itu di rumah sudah bisa dilayani. Jadi ada beberapa kita keliling ke desa itu ada desa KTP selesai di desa, KTP selesai di kecamatan. Kalau di Lumajang KTP selesai di kecamatan, tapi jangan nanti masih dilempar ke Dispenduk Capil dengan alasan alatnya tidak ada. Nah ini harus bisa dipertanggungjawabkan. Jadi ketika digitalisasi ke depan, online ini sudah semakin maju, kita sudah pelayanan itu sudah bisa di rumah. Tetapi ini juga menjadi persoalan ketika ini dimanipulasi oleh pelaku pelayanan publik. Jangan sampai ketika kita melakukan pelayanan, kalau di online itu kan bisa dipantau. Saya mau melakukan perizinan, katakanlah, ini persyaratannya apa saja, itu sudah ada. Kemudian nyampe mana, itu sudah ada. Kemudian selesai atau tidak, itu sudah harus bisa diketahui. Ini yang terkait dengan kepastian, kejelasan, kecepatan, kemudahan.
yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pelayanan Publik. Ini memang tujuannya ke depan memang seperti itu. Ketika digitalisasi, semuanya tanda tangannya sudah paraf semuanya, sudah tinggal barcode. Kalau jangan sampai nanti setelah pelayanan publik itu digitalisasi online itu nanti masyarakatnya dijanjikan saja. Ketika di online sudah selesai, ketika datang ke sana ternyata belum selesai. Nah ini kan banyak laporan ke situ, katanya sudah selesai Pak, kita ambil ternyata belum selesai. Nah ini kan tujuannya apa? Cuma untuk biar ketika dilakukan pengawasan, formalitas saja, yang penting sudah saya klik selesai. Ternyata belum selesai. Nah ini kan juga menjadi PR tersendiri. Ke depan informasi-informasi yang dilakukan oleh pelayanan publik itu memang harus benar-benar akurat. Jadi masyarakat itu sebenarnya kalau memang bayar, itu bayarnya berapa, yang penting cepat. Yang penting tidak ruwet, begitu saja. Jadi masyarakat sebenarnya ya gampang-gampang susah. Kita selaku pelaksana pelayanan publik juga terkadang harus sabar. Nah, ini harus saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pelaku pelayanan publik karena masyarakat yang kita layani itu sangat banyak sekali dan karakternya beda-beda. Ono sing bangkelan, ono sing ngambulan, terus ya ono sing sakarepe dhewe. Itu macam-macam sekali, makanya kita harus sabar. Jadi terkadang kita terbawa emosi. Krono sing takon kadangkala wong Madura dengan logat yang keras, ya apa iki Pak, teku kudu mari-mari karena logatnya sebenarnya. Sehingga kita terpancing emosi juga ikut marah juga. Nah ini akhirnya dilaporkan, wah aku ngurusin di sana, enggak selesai-selesai wongnya mencucut dan sebagainya. Nah ini mungkin ke depannya kepada dimaksimalkan. Karena ya saya juga prihatin ketika, tapi ya itu tanggung jawab kita sebagai pelaku pelayanan publik. Ketika pelayanan publik itu bagus, ya Pak Bupati yang mendapat apresiasi. Matur nuwun Pak Bupati, gitu Pak Sekda. Kalau jelek, nanti yang disemprot pertama, ya yang ada di depan itu, yang di resepsionis itu. Waduh, mencucut resepsionisnya. Waduh, bidane nyengit. Waduh, perawatnya ngambulan, dan sebagainya. Tetapi kalau bagus, nanti jenengan ya tidak kelihatan. Tetapi itulah ketulusan kita mengabdi kepada masyarakat. Semoga itu menjadi apresiasi tersendiri bagi kita selaku pelaksana pelayanan publik. Kemudian terkait dengan yang saya sampaikan tadi, perilaku pelayanan publik ini memang harus benar-benar penyelenggara ini bertanggung jawab. Ketika melakukan pelayanan publik, maka peningkatan kapasitas minimal ya di kursus nol. Kalau ada di resepsionis, mereka diberi bimbingan teknis, diberi pelatihan. Ya ketika kayak di perbankan itu ada pelatihannya. Ketika mereka dikursuskan 3 bulan dan sebagainya, kemudian mereka dilatih, oh bagaimana sih ketika menghadapi masyarakat, mulai tata krama, mulai sopan santun dan sebagainya, itu memang harus, itu kewajiban pemerintah daerah selaku penyelenggara, itu kewajiban penyelenggara untuk peningkatan kapasitasnya itu. Jangan sampai melakukan pelayanan publik kemudian pelaksananya ini tidak kapasitasnya tidak mumpuni, karena di situ mereka harus adil dan tidak diskriminatif, kemudian harus diberi wawasan tentang itu, peraturan yang berlarut-larut. Jadi kejelasan kejelasan peraturan, kemudian ketika mengurus sesuatu itu harus diberikan informasi yang jelas, tidak mempersulit. Nah ini perilaku pelaksana pelayanan publik ini harus benar-benar dimatangkan, karena garda terdepan ini kan sebenarnya katakanlah kalau di Dispenduk itu kan di resepsionis itu. Kalau mereka tidak diberi pelatihan dan sebagainya, ini nanti ya
kasihan mereka gitu loh, mereka tidak paham dan sebagainya, dan juga masyarakat akhirnya menjadi miss dengan penyelenggara pelayanan publik. Jadi yang terpenting bagi kita selaku masyarakat, selaku pelayan publik yang ada di Kabupaten Lumajang, yang terpenting adalah ada kepastian hukum yang jelas, kemudian ada standar pelayanan publik yang jelas, dan standar pelayanan publik ini harus diinformasikan kepada masyarakat sebagus mungkin. Nah, ini tugas Kominfo. Jadi tugas Kominfo ke depan itu memberikan informasi. Jadi jangan sampai jalan sendiri-sendiri. Kita di Kominfo selalu mengingatkan jangan sampai OPD itu jalan sendiri-sendiri, promosi sendiri-sendiri. Kalau bisa promosi itu langsung di Kominfo, satu pintu, satu informasi, satu data. Nah, ini tugas Kominfo. Ya, maka dari itu tadi disampaikan oleh Pak Agus, servernya ini harus benar-benar kapasitasnya harus handal. Jangan sampai kapasitasnya mau jebol gitu. Kemudian down, seperti itu kan bahaya juga. Kemudian terkait dengan cybernya, harus antisipasinya harus lebih kuat lagi. Kemudian terkait pengaduan masyarakat ini juga harus informasinya terkait kotaknya, kemudian layanan online-nya, pengaduannya ini harus kemana, yang bertanggung jawab ini siapa. Ini harus ada kejelasan, harus ada nomor kontaknya di situ. Siapa yang harus bisa dihubungi ketika ada pengaduan, kemudian tidak ada respon terkait dengan pengaduan itu. Kemudian yang selanjutnya yaitu tertib administrasi. Semua kegiatan yang dilakukan oleh pelayan publik ini harus tertib administrasi. Jangan sampai pelayanannya bagus, kemudian administrasinya amburadul. Ini seringkali kita pantau juga mulai tingkat desa, karena kita Komisi A itu pelayanannya kita lihat mulai tingkat desa, kecamatan, kelurahan, dan sampai kepada OPD yang lainnya. Yang terakhir yaitu terkait dengan evaluasi. Karena apa? Kegiatan yang bagus itu adalah kegiatan yang terus dilakukan evaluasi secara berkala. Kekurangan-kekurangan apa yang perlu kita perbaiki, kelebihan apa yang perlu kita tingkatkan. Ini sangat penting sekali sehingga ke depan kita akan lebih baik lagi melayani masyarakat. Pada intinya jangan bosen-bosen berbuat baik melayani masyarakat. Meskipun saya jenengan sadar kita tidak akan bisa memuaskan masyarakat se-Kabupaten Lumajang. Tetapi minimal kita bisa mempertanggungjawabkan. Kenapa kita tidak bisa maksimal, tidak bisa memuaskan semuanya, kita bisa mempertanggungjawabkan itu, yaitu melalui standar pelayanan publik itu. Yang terakhir, Bapak, Ibu yang saya hormati, ini kita selaku DPRD masih menunggu satu program pemerintah daerah, program unggulan pemerintah daerah, yaitu Mall Pelayanan Publik. Yang ini harapannya ke depan Mall Pelayanan Publik ini, pelayanan publik di Kabupaten Lumajang bisa lebih cepat, mudah, masyarakat. Ini yang kita tunggu-tunggu ke depan. Semoga sisa masa jabatan Pak Bupati ini bisa, dan Wakil Bupati ini bisa segera terlaksana Mall Pelayanan Publik. Harapannya ini menjadi hadiah lah, hadiah ketika Pak Bupati nanti purna. Ini hadiah kepada masyarakat. Bagaimana pelayanan di Lumajang itu nanti bisa lebih maksimal dan lebih baik lagi. Terima kasih, mungkin itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zainal atas yang disampaikan, dan pada prinsipnya sama. Jadi apa yang ingin kita mengundang dari DPRD adalah agar ada penyamaan visi, penyamaan persepsi terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan publik. Jadi disampaikan bahwa harus ada kepastian hukumnya, kemudian SPP, standar pelayanan publiknya jelas, kemudian SPP itu harus informatif, jadi tidak dibuat saja tapi kemudian tidak dipublikasikan, tapi harus disampaikan kepada masyarakat. Dan standar pelayanan publik itu digitalisasi, ya,
publik itu memprioritaskan untuk sarpras kepatuhan pelayanan publik, sehingga pada saat penilaian yang dibutuhkan karena salah satu indikatornya nanti bisa terpenuhi. Itu mungkin harapan yang diharapkan adalah bahwa pemenuhan standar sarana prasarana minimal itu bisa terpenuhi. Dari sisi tadi sampaikan bahwa kalau hanya 4 komponen nilainya juga sesuai dengan komponennya di bawah. Jadi ada toilet khusus, ada ruang tunggu khusus, ya, ada kursi prioritas dan sebagainya. Jadi itu ada sarana-sarana yang perlu dipenuhi dalam konteks pemenuhan pelayanan publik secara keseluruhan. Baik, sesi berikutnya adalah sesi diskusi tanya jawab, karena dua narasumber sudah menyampaikan materinya. Yang mungkin didiskusikan khususnya mungkin SKPD yang akan menjadi lokus, ya, akan menjadi lokus penilaian dari Ombudsman. Ini mungkin ada yang ingin bertanya, monggo dipersilakan. Disebutkan nama dan dari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Pak Agus, perwakilan Ombudsman. Kami dari Dispenuk Capil, Kabupaten Lumajang. Yang pertama, Dispenuk Capil selalu menjadi lokusnya penilaian Ombudsman maupun penilaian evaluasi pelayanan publik yang ada di Kabupaten Lumajang. Terkait dengan standar pelayanan, berdasarkan Kemenpan RB yang terbaru, itu kan kita kan ada, yang pertama ada 6 komponen yang harus kita penuhi. Dan barusan saya sudah konsultasi, itu yang 14 komponen itu kan harus dipenuhi juga. Jadi apakah yang perlu ditempelkan dan diinformasikan kepada masyarakat itu apa yang harus 14 komponen itu, Pak? Ya. Kalau di penilaian Kofabrik itu yang diminta 14 itu, Pak. Ya. Jadi dengan bertambahnya jumlah layanan yang kemarin tahun 2021 kami masukkan ke standar pelayanan ada 15 jenis pelayanan. Dan tahun 2021 setelah adanya penilaian Ombudsman, standar pelayanan kami lakukan perubahan. Ada 23 jenis pelayanan. Dengan berubahnya itu, apakah semua ini harus dimasukkan ke SIPP di pelayanan publik, Pak? Karena pada saat teman-teman Ombudsman melakukan penilaian, itu harus dimasukkan semuanya. Jadi karena banyak sekali. Kemudian dan ini dengan 14 item jenis pelayanan, item standar pelayanan, wajib 14 apa cukup yang 6 itu saja, Pak? Terima kasih. Matur nuwun, pertanyaannya dari Dispenuk Capil. Mungkin sebelum saya menjawab, saya sampaikan beberapa informasi yang kurang ya tadi ya. Jadi begini Pak, nanti sebelum kami turun ke lapangan, seperti tahun-tahun sebelumnya, kami akan mengundang perwakilan dari kabupaten kota untuk kami ikutkan dalam forum sosialisasi semacam fintech gitu. Kalau tahun kemarin ada 3 perwakilan dari masing-masing Pemda, untuk tahun 2022 mohon maaf jadi 2.
biasanya dari teman organisasi satu, satu lagi dari teman-teman dari DPM DSP. Nanti tugas dari teman-teman bagian organisasi untuk ketok tular, menyampaikan informasi ke seluruh SKPD dan juga puskesmas. Kira-kira informasi apa yang baru yang belum dijelaskan pada forum hari ini. Selain itu, perubahan yang baru lagi tahun 2022 ini kami akan menginformasikan rencana kunjungan kami 1 minggu sebelum kami datang ke lokasi. Jadi kalau tahun kemarin kan kami tidak mystery shopping, kami tidak menyamar, kami datang pada contohnya hari Senin pagi kami info ke teman-teman bagian organisasi atau pendamping untuk mendampingi kami untuk melakukan pengumpulan data. Itu tahun 2022. Tahun ini kami akan menginformasikan kunjungan kami 1 minggu sebelumnya. Jadi kalau Senin itu kami datang, jadi nanti hari Kamis atau hari Jumat kami menginformasikan. Jadi masih ada jeda waktu untuk melakukan kekurangan-kekurangan itu bisa ditutupi atau dikurangi atau disempurnakan lah seperti itu. Terkait pertanyaan dari teman di Dukcapil, saya kira mengacu pada ini Pak, mengacu pada paparan yang sudah saya jelaskan tadi, cukup 6 standar pelayanan publik itu dicantumkan baik secara fisik atau mungkin juga secara online, karena kan 6 komponen ini kan termasuk dari servis. Jadi penyampaian informasi terkait standar pelayanan itu di luar produk layanan. 6 itu pertama persyaratan, kemudian yang kedua sistem, mekanisme, dan prosedur, kemudian yang ketiga produk layanan, kemudian yang keempat jangka waktu atau durasi penyelesaian, yang kelima biaya atau tarif, yang keenam maklumat pelayanan. Itu Pak. Jadi cukup 6, selebihnya sarana dan prasarana itu kan tidak bisa dicantumkan di online, tapi harus di secara offline seperti ruang tunggu, kemudian ketersediaan toilet dan beberapa fasilitas untuk kelompok rentan, kelompok disabilitas, ibu lansia dan juga ibu menyusui. Saya kira itu Pak. Terima kasih. Terima kasih atas terkait dengan mungkin kami dari minimalnya adalah 6 komponen ya Pak Gus ya. Tetapi jika disampaikan 4 semuanya menaikkan poin ya Pak Gus. Nah, jadi minimalnya 6 ya. Minimalnya 6 itu minimal. Jadi kalau 14 itu semakin lengkap karena di dalam Permenpan 15 saya disampaikan ada service delivery dan manufacturing. Jadi pengelolaannya, sarana prasarananya seperti apa, pengelolaan kepuasannya seperti apa itu jadi bentuk pengaduannya seperti apa itu menjadi manufacturing juga. Jadi pelayanannya cukup, kalau dari Ombudsman pelayanannya cukup 6, tapi 14 semakin lebih baik. Begitu. Mungkin ada lagi, Pak Agus, Pak Agus juga nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari rumah sakit Bapak. Terkait standar pelayanan yang harus ditampakkan lah ya. Kan tadi ada 6. Yang saya tanyakan terkait pertama tarif. Di rumah sakit itu kan tarifnya banyak lah ya, macam-macam. Nah ini yang harus kita sampaikan, kita tunjukkan itu yang mana, gitu. Apa hanya pendaftaran saja, atau semua? Atau semua banyak bandel tebel ya, tarifnya. Terus yang kedua terkait jenis layanan juga, layanannya juga sangat banyak. Nah ini apa hanya yang prioritas saja atau unggulan saja yang harus kita tampilkan? Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak Agus Wahyudi dari rumah sakit.
untuk tarif, Pak, untuk tarif itu tapi bisa disiasati dengan cara ini mungkin contoh yang ideal ya. Di waktu kami turun di kantor Satlantas di Gresik, Pak, itu mereka tidak mencantumkan semuanya dalam bentuk kertas secara fisik. Mereka cukup di monitor besar, di TV besar, di TV mungkin ukuran 56 inch ya, yang besar itu. Nah, di situ dimunculkan tarif yang semuanya dan itu berulang-ulang. Jadi ada slide 1, 2, 3 itu untuk memperingkas informasi seputar tarif. Kemudian juga jenis pelayanan juga sama. Jenis pelayanan seandainya satu ada monitor besar, kemudian itu berulang-ulang, slide-nya berubah berganti-ganti dan menyantumkan semua jenis pelayanan, produk pelayanan, itu kami nilai dari Ombudsman itu sudah cukup. Itu salah satu cara ya. Cara yang lain ya bisa dengan cara ya menempelkan, tapi banyak beberapa kertas dalam satu tempelan itu. Jadi kertasnya 1, 2, 3. Jadi tidak harus dalam bingkai yang banyak gitu, enggak. Tapi cukup satu kertas, jadi ya ditulisi tarif layanan di rumah sakit. Nah, di dalamnya itu dibuka 1, 2, 3 itu mencantumkan semua tarif. Gitu. Jadi kewajiban penyelenggara layanan itu kan menyampaikan informasi komponen standar pelayanan. Nah, menyampaikan informasi standar pelayanan tidak mesti harus dengan bingkai-bingkai. Kalau bingkai-bingkai kadang-kala atau mungkin lewat banner itu kadang-kala kan merusak pemandangan, Pak. Cara yang paling simpel yaitu tadi lewat monitor TV, mungkin sekalian perlu ada pengadaan TV itu dicantumkan di tempat yang bisa diakses atau mudah diakses oleh pemohon layanan. Jadi dengan slide yang dalam 1 menit itu tampil sudah cukup, Pak. Cuma memang rumah sakit, mohon maaf tahun ini kan tidak kami jadikan objek penilaian, tapi saya kira tetap perlu rumah sakit untuk mencantumkan atau menginformasikan semua standar pelayanan, karena kan ini juga terkait akreditasi, Pak. Jadi bukan sekedar kepentingan penilaian, tapi juga sekedar pemenuhan hak-hak pemohon layanan. Seluruh warga itu berhak untuk mendapatkan informasi seputar informasi layanan, termasuk di dalamnya tarif dan produk atau jenis pelayanan. Terima kasih. Terima kasih Pak Bud. Jadi begitu Pak Bud. Jadi memang semuanya disampaikan karena memang kami pernah melakukan evaluasi ke rumah sakit tahun lalu. Itu memang banyak sekali yang harus karena dicantumkan ini tindakan satu kali tindakan harganya berapa, 2 kali tindakan. Jadi kalau dicantumkan semua, mungkin kalau temboknya rumah sakit nggak cukup kan gitu. Banyak. Mungkin salah satu cara bisa disampaikan oleh Pak tadi disiasati menggunakan TV atau cukup di website ya, bisa di website. Jadi atau di buku. Oh iya, ya atau di buku yang bisa diakses oleh semua warga. Mungkin ada yang lain? Monggo, nama dan dari mana? Terima kasih. Saya Dedi dari Puskesmas Labruk, Pak. Terkait sama kemarin perkembangan diskusi kita, Pak Ihsan, kaitannya dengan SOP, itu kita kemarin masih macet pada standarnya PMK, Kementerian Kesehatan dengan Kemenpan. Apakah diizinkan dengan Permenkes, karena kalau pakai PMK-nya, kalau pakai Menpan kita mengubah lagi dan banyak yang harus kita rubah. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan tempelan-tempelan tadi yang disampaikan dari rumah sakit juga sama di kami. Kemarin ada pas waktu penilaian, terkesannya kami Puskesmas agak kumuh karena banyak tempelan. Dan disarankan untuk tidak banyak tempelan. Kami sampaikan tidak bisa, karena Puskesmas itu mungkin sedikit karakternya berbeda dengan pelayanan yang lain. Banyak informasi-informasi seperti banner-banner terkait dengan etika batuk, terkait dengan
pemakaian masker dan yang lain itu yang memang harus ditempel. Dan memang kesannya paten cerintil nih, tapi itu memang kita harus tempel karena bagian dari promosi kami. Juga sudah kami sampaikan untuk kami tampilkan di TV, seperti slide juga sama, seperti yang Bapak sarankan tadi. Jadi kami juga banner juga, kemudian di TV juga. Jadi untuk promosi kami masih tetap butuh nempel. Jadi kalau dibersihkan tidak bisa untuk di puskesmas. Itu terima kasih dari kami. Ya, saya kira memang kalau di puskesmas yang warga pemohon layanan itu kan rata-rata kelompok menengah ke bawah, Mas. Saya kira lebih pas, lebih informasi itu bisa tersampaikan misalnya biasanya lewat gambar-gambar yang menarik gitu ya. Nah, saya kira tidak masalah. Jadi entah itu lewat TV, lewat banner atau mungkin buku yang tersedia. Saya kira buku yang tersedia yang mudah diakses oleh pemohon layanan itu kan aspek teknis, Pak. Yang penting informasi itu sudah tersampaikan. Kami dari Ombudsman semakin lengkap tentunya akan semakin baik. Kemudian kalau soal penyusunan standar pelayanan, apakah mengacu pada peraturan kesehatan atau Permenpan, saya kira dikembalikan lagi pada Undang-Undang Pelayanan Publik, Pak, Undang-Undang 25 tahun 2009. Itu kan juga sudah jelas beberapa poin-poinnya. Saya kira tidak masalah apakah mengacu pada PMK atau ke Permenpan. Yang jelas 6 komponen dasar itu yang sudah kami sampaikan tadi itu sudah terpenuhi dan terinformasikan ke pemohon layanan. Jadi seperti itu. Jadi dikembalikan lagi pada aturan di Undang-Undang Pelayanan Publik. Ada saya lupa pasalnya berapa, itu kan sangat jelas. Komponen standar pelayanan harus mengacu ini. Itu yang bisa menjadi rujukan seandainya memang apakah kita mengacu pada PMK atau mungkin Permenpan. Biasanya memang pengalaman dari teman-teman puskesmas untuk kepentingan akreditasi dan asesmen memang harus mengacu pada PMK gitu. Tapi kami kalau dari Ombudsman karena memang tidak ada patokan khusus, jadi Ombudsman tidak mengeluarkan secara rigid, secara ketat tentang pemenuhan standar pelayanan. Saya kira dikembalikan lagi pada Undang-Undang Pelayanan Publik karena memang undang-undang itu sebagai induk dari semua aturan teknis dalam penyusunan standar pelayanan. Oke, terima kasih Pak Agus untuk penyampaiannya. Jadi terkait dengan standar pelayanan maupun SOP tadi sampaikan bahwa kalau dari Puskesmas Babuk terkait ada untuk dari PMK maupun dari Permenpan 35 ya. Jadi aturan di internal itu memang akan SOP itu sampai dengan ratusan kalau puskesmas ya. Jadi ratusan SOP-nya jika mengacu langsung semuanya kepada harus pada salah satu aturan itu memang melakukan perubahannya luar biasa sehingga sepanjang aturan itu tetap konteksnya sesuai dan bisa diterapkan seperti disampaikan Pak Bagus yaitu menjadi landasan untuk penyesuaian atau mengakomodir aturan tadi ke dalam aturan di internal kabupaten gitu. Oke, kira ada lagi? Pas? Iya, Pak Asisten. Terima kasih Pak Agus dan Pak Jenal yang sudah memberikan materi. Ini sungguh luar biasa. Insya Allah mungkin teman-teman sudah mengikuti dan materi nanti bisa dibagikan kepada teman-teman untuk lebih bisa dipelajari lebih detail. Ini ada yang menarik Pak Agus. Kalau kita bicara masalah profesionalisme, terutama terkait dengan masalah aparatur, sebagaimana Perpres 81/2010 tentang prinsip reformasi birokrasi. Kemudian kalau kita pernah mendengar adanya bahasa Jawa, ono rupa, ono rego. Artinya kalau kemudian ini dikaitkan dengan profesionalisme,
apakah barangkali nanti menjadi sebuah wacana mungkin unsur masalah kemampuan keuangan daerah, unsur masalah take home pay yang daripada sebuah proses. Artinya kalau kemudian kita di head to head dengan Banyuwangi misalkan, sementara kemampuan keuangan daerah di Kabupaten Lumajang yang kemudian teman-teman yang menjadi penyelenggara ini dengan tambahan penghasilan pegawainya yang barangkali jauh di bawah, ketika kemudian ada hasil yang bisa lebih besar, apakah itu tidak bisa menambahi bobot? Artinya, karena kita harus realitas, apa yang kemudian bisa dilakukan itu juga terkait dengan apa yang bisa diterima oleh aparat sebagai pelayan publik. Barangkali itu saja Mas Agus, karena ini sangat menarik. Kalau tadi dibandingkan dengan swasta misalkan, ini ya bagus, cuman kalau kemudian lebih lagi di breakdown kita bahwa di swasta ini terkait dengan sumber daya belanjanya, sumber daya anggarannya cukup besar, ya baca orang ya pantes kalau mereka mendapatkan apa yang cukup, kemudian mereka bisa melakukan pelayanan seperti itu. Sementara bagi yang lain dengan alokasi anggaran yang terbatas bisa memberikan pelayanan yang luar biasa, ini tentunya menjadi suatu hal yang barangkali lebih berbobot. Barangkali itu Mas Agus, terima kasih. Untuk Pak Asisten, maksudnya memang terkait input anggaran dan juga output hasilnya bisa jadi juga masuk dalam penilaian ini Pak, dimensi output indikator kinerja utama kementerian. Cuma karena itu yang menilai di kantor Ombudsman Pusat, kami terus terang masih belum tahu apa namanya juknisnya terkait dengan apa, karena ya, kami tidak menilai itu. Jadi di indikator kabupaten ini angka stuntingnya itu berapa, kemudian angka warga miskin, mungkin nanti ada juga rasio terkait APBD dan juga rasio terkait hasil dari indeks pelayanan publiknya, nanti bisa jadi itu juga jadi masuk penilaian. Dan sebagai informasi, sebagai apresiasi juga dari Ombudsman, kami di kantor pusat itu juga mewacanakan, Pak, mudah-mudahan ini terrealisir tahun ini. Jadi kalau tahun-tahun sebelumnya penilaian 5 besar atau mungkin kelompok yang mendapat predikat zona hijau itu kan tidak mendapat apresiasi dalam bentuk dana insentif daerah. Nah, pada tahun 2022 seiring nomenklaturnya berubah dari survei penilaian kepatuhan menjadi opini penyelenggaraan pelayanan publik, kami juga sedang memperjuangkan kepada Kementerian Keuangan agar mereka yang mendapat skor hijau atau skor yang sangat berkualitas, kalau kita lihat dari ukuran penilaian tadi, itu bisa mendapatkan dana insentif daerah, Pak. Mudah-mudahan itu teman-teman dari Kementerian Keuangan dapat menyetujui dan mengabulkan usulan dari Ombudsman RI. Jadi kalau seandainya Lumajang nanti masuk lagi dalam kategori hijau, atau mungkin kalau di pengukurannya tadi bobotnya sangat berkualitas, insya Allah kalau disetujui oleh Kementerian Keuangan mudah-mudahan mendapat dana insentif daerah. Karena dana insentif daerah itu sudah jamak, sudah umum dalam beberapa kompetisi inovasi pelayanan publik. Jadi kalau di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas itu kan ada inovasi pembangunan daerah PPD, Pak. Kami tahun 2021 Ombudsman sempat menjadi tim verifikasi 3 besar yang level kabupaten, kota, dan juga provinsi itu mendapatkan dana insentif daerah. Seingat saya itu kisarannya itu kurang lebih 10 miliar, seingat saya itu. Nah, mudah-mudahan itu juga bisa kami replikasi dan disetujui oleh Kementerian Keuangan terkait apresiasi untuk mereka yang sudah melakukan perbaikan dan benar-benar teruji mendapatkan skor hijau atau sangat berkualitas. Karena kami pahami tanpa effort yang kuat dari sisi anggaran, saya kira tidak mungkin perbaikan-perbaikan itu hanya sekedar
tidak didukung oleh anggaran. Pasti ada anggaran untuk investasi untuk perbaikan kualitas pelayanan publik dan kami paham itu. Gitu. Makasih. Ya, terima kasih bagus, mudah-mudahan wacananya berhasil dari goal ya. Pak Agus yang kalau dari Pak Abad kalau memberikan kita tuh yang memberikan asis, tapi yang cetak gol biar orang lain gitu ya. Jadi kita Pak Agus yang memberikan asis, Kementerian Keuangan yang mengegulkan. Jadi idenya sehingga kita bisa apa yang kita capai itu ada harganya sudah misalnya ono rupo ono rego gitu. Mungkin satu pertanyaan terakhir. Online ada? Oh, udah ada. Online-nya off kamera semua ya. Jadi kalau monggo bagus. Nambahi terkait ini kan bobot penilaian yang terbesar kan penginformasian, penyampaian informasi pada cara pelayanan berbasis elektronik. Ini saya mohon dijaga betul servernya waktu tim kami datang. Jadi jangan sampai waktu tim kami datang ternyata servernya belum ada backupnya. Mulai sekarang ya minimal waktu kami kunjungan itu pada kurun waktu Agustus sampai September itu ada backup, ada server cadangan sehingga tidak sampai terjadi server yang bermasalah. Selain itu juga inovasi yang pemenuhan secara pelayanan, inovasi terkait berbasis elektronik itu sebuah kebutuhan, Pak. Karena kita tahu jumlah penduduk Indonesia ini kan 270 juta. Ternyata yang pegang HP itu, Pak, pegang HP ternyata 325 juta orang, 325 juta HP, nomor HP. Jadi satu orang tidak heran punya 2 HP. Jadi seperti itu. Selain itu juga ada ada guyonan bahwa sekarang ini inovasi semuanya harus berbasis digital karena memang HP tidak bisa lepas dari kita. Kalau kita mulai mau tidur itu kan selalu HP di dekat kita sampai kita bangun tidur yang pertama kita cari pasti HP. Beda dengan saya. Kalau saya yang saya cari itu anak saya, Pak, karena HP saya bawa anak saya. Jadi itu pesan saya, mudah-mudahan sukses untuk Lumajang dan sekali lagi mendapatkan skor Pak sangat berkualitas terkait lanjut itu. Terima kasih. Terima kasih Bagus atas semangatnya. Mudah-mudahan memang untuk Lumajang dengan indikator yang baru tetap menjaga komitmen menjadi pelayanan publik yang berkualitas, sangat berkualitas, bukan hanya berkualitas tapi sangat berkualitas. Oke. Itu yang bisa kami sampaikan dalam diskusi hari ini di dalam forum konsultasi publik. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan ke pembawa acara. Hadirin sekalian yang kami hormati, seluruh rangkaian kegiatan publik ini telah terlaksana. Maka sampaikan terima kasih. Mohon maaf apabila selama penyelenggaraan terdapat kesalahan atau kekeliruan. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kepada peserta